Baik anak-anak, hari ini kita belajar teks deskripsi. Sebelumnya Ibu mau cek kehadiran. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Semua hadir? Oke, kalau semua hadir, terima kasih. Ya, seharusnya seperti ini. Anak-anak itu wajib belajar ya. Baiklah, Ibu mau cek kesiapan anak-anak punya posisi duduk harus nyaman. Karena dalam belajar itu kita harus duduk senyaman mungkin. Coba luruskan mejanya. Sudah? Sudah. Di bagian sana? Oke, terima kasih. Baiklah, sebelum kita mulai belajar hari ini, Ibu minta satu anak untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Silakan. Terima kasih. Anak-anak, Ibu silakan untuk berdiri. Ibu minta satu anak untuk menyanyikan lagu nasional. Satu anak pimpin. Anak-anak semua berdiri. Silakan. Siapa yang memimpin? Ya, satu anak tugas, silakan. Satu lagu nasional. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Silakan duduk. Ya, terima kasih anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau minta kita buat kesepakatan kelas. Silakan anak-anak. Kesepakatan kelas. Ya, silakan Yuni. Kesepakatan kelas yang pertama, kita harus aktif dalam diskusi. Ya, kita harus aktif dalam proses diskusi. Ya, yang kedua, ya, ini kita harus sepakati. Kesepakatan yang kedua, kita harus saling menghargai atau saling mendengar kalau lagi berbicara. Ya, sikap saling menghargai. Ketika teman lain berbicara, teman lain saling menghargai atau mendengarkan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya silakan. Kesepakatan yang ketiga, disiplin di dalam kelas. Ya, terima kasih. Sikap disiplin. Sebagai anak-anak, selama proses belajar kita hari ini, kita harus disiplin. Oke, 3 kesepakatan yang kita sepakati untuk kita lakukan dalam proses belajar hari ini. Ya, baiklah, Ibu mau tayangkan gambar, silakan anak-anak amati.
Anak-anak bisa perhatikan gambar pada tayangan? Bisa? Bisa. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu mau bertanya nih, apa yang anak-anak amati dalam gambar tersebut? Siapa yang mau jawab? Apa yang anak amati pada tayangan tersebut? Oh, oke, Ria. Ada pohon kelapa. Ya, ada pohon kelapa. Ayo, beri aplaus untuk Ria. Ya. Terus ada apa lagi? Siapa yang mau? Ya, Rasti. Pemandangan yang sangat indah. Iya, pemandangan yang sangat indah. Betulkah tidak yang di tayangan itu? Betul. Iya, betul. Nah, sekarang itu sebuah tayangan untuk memancing, memberi motivasi kepada anak. Hari ini kita akan belajar tentang menulis teks deskripsi. Jadi gambar yang ada kita harus mampu kita tuangkan dalam sebuah tulisan singkat. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model pembelajaran Project Based Learning berbantukan video LKPD, peserta didik mampu menulis teks deskripsi berdasarkan struktur dan ciri kebahasaan dengan kritis dan tepat. Oke, Ibu mau tanya dulu. Masih ingatkah pembelajaran kita kali lalu tentang struktur teks deskripsi? Oke, ya, silakan Rizky. Struktur teks deskripsi yang pertama, deskripsi umum. Ya, Dalam gambaran umum tentang teks tersebut. ya, kita beri aplaus dulu untuk Rizky. Ya, struktur yang pertama pelajaran kita kali lalu yaitu tentang gambaran umum atau deskripsi umum. Sekarang yang kedua, silakan. Oh, Junior, silakan. Deskripsi bagian berarti perincian dari objek tersebut. Ya, struktur yang kedua berisi deskripsi bagian. Itu artinya berisi bagian-bagian dalam teks deskripsi itu yang kita tuangkan dalam tulisan nanti. Struktur yang ketiga, silakan Bayu. Penutup atau kesimpulan dari penutup kesan umum tentang teks tersebut. Ya, struktur yang ketiga berisi penutup, yaitu simpulan atau kesan umum dari teks tersebut. Beri aplaus dulu untuk teman-teman. Sekarang masih ada satu lagi materi tentang ciri kebahasaannya. Ada yang masih ingat tentang ciri kebahasaan teks deskripsi? Ya, silakan Bea. Ciri kebahasaan teks deskripsi: 1. Penggunaan kalimat kelebihan untuk mengkonkretkan. 2. Penggunaan majas. 3. Penggunaan sinonim pada teks deskripsi. 5. Penggunaan kata depan pada teks deskripsi. 6. Penggunaan referensi. Ya, terima kasih Rea. Jadi struktur dan ciri kebahasaan ternyata anak-anak masih ingat. Oke, Ibu beri aplaus dulu untuk kalian. Baik, kita masuk untuk materi yang berikutnya. Tapi sebelumnya Ibu menyampaikan kegiatan kita hari ini. Yang pertama itu ada kegiatan dalam bentuk kelompok. Yang kedua ada kegiatan individu. Bisa paham itu? Ya. Ada kegiatan individu, ada juga kegiatan kelompok. Ya. Baik, setelah Ibu tayangkan tadi, ada model pembelajaran project. Kalau namanya project, berarti ada suatu kegiatan yang kita harus selesaikan. Yaitu tentang apa hari ini anak-anak? Menulis apa? Menulis teks deskripsi. Sekarang coba anak-anak amati gambar apa saja yang ada di dalam ruangan ini. Ya, ada lemari, ada apa lagi? Ada papan tulis. Ibu mau tanya dulu
gambar itu sama bentuknya seperti apa? Segi empat. Segi empat ada yang modelnya kotak-kotak. Nah, sekarang yang satu lagi ada Papan tulis. ini juga bentuknya apa? Segi empat. Warnanya apa? Coklat. Ada coklat, bagian dalamnya ada putih. Ya, baik. Sekarang Ibu mau bagi anak-anak dalam bentuk kelompok. Nah, silakan sesuai kelompok yang sudah ditentukan. Ayo posisikan, bergerak dalam diam. Silakan duduk dalam kelompok. Sudah? Ya, Ibu minta ketua kelompok silakan ke sini untuk mengambil LKPD. Perwakilan ketua kelompok atau anggota yang lain yang ditentukan. Silakan. Masih ada atau sudah? Coba angkat tangan, ada berapa kelompok? Ya, turun tangan. Silakan. Ya, coba anak-anak amati. Ibu mau berikan sebuah tayangan. Anak-anak bisa lihat gambar yang pertama? Bisa, Ibu. Oke, terima kasih. Gambar yang kedua bisa dilihat? Bisa, Ibu. Yang ketiga? Bisa, Ibu. Oke, terima kasih. Sekarang kegiatan kita hari ini anak-anak harus mampu menuliskan teks deskripsi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang kita sudah belajar kemarin. Langkah-langkah yang harus kita ketahui untuk menulis teks deskripsi. Yang pertama, Ibu minta satu anak bisa bacakan yang pertama. Ya, silakan Kristi. Langkah-langkah menulis teks deskripsi. Satu, langkah pertama adalah menentukan tema atau topik yang nantinya akan dijadikan objek. Ya. Yang kedua, Bayu silakan. Langkah kedua, tulisan arah, tulisan untuk dapat mendeskripsikan objek yang sebelumnya sudah ditentukan. Yang ketiga, silakan. Oh ya, Rea. Yang ketiga, mengumpulkan data-data dan melakukan pengamatan langsung tentang objek yang akan Anda deskripsikan. Ya, bagus. Yang berikutnya, siapa yang mau bacakan? Rasti, silakan. Setelah semua data yang dibutuhkan sudah dikumpulkan, kini Anda dapat melanjutkan untuk menyusun data tersebut menjadi sebuah kerangka penulisan. Ya, berikut. Berikut.
Yang keberapa? Yang kelima? Ya, Junior, silakan. Kelima, uraikan seluruh kerangka yang sudah Anda buat. Olah data-data yang sudah berhasil Anda kumpulkan menjadi teks deskripsi yang sesuai dengan topik. Ya, terima kasih. Yang terakhir, Ojang. Yang keenam, pembahasan dalam berisi ini Anda jelaskan secara detail dan jelas mengenai objek apa yang Anda bicarakan. Ya, Ibu beri tepuk tangan untuk kalian semua. Ya. Terima kasih. Anak-anak, ketika nanti anak-anak mulai menuliskan teks deskripsi, tentunya topik harus sudah disiapkan. Anak-anak harus menentukan topik. Karena Ibu berikan gambar atau tayangan tadi, silakan anak-anak memilih topik apa yang ingin anak-anak tulis dalam LKPD. Yang kedua, mendeskripsikan. Yang ketiga, kumpulkan data. Data tadi yang sudah ada melalui tayangan. Masih ingat ini ada 3 tayangan tadi? Ya. Yang berikut, semua data yang dikumpulkan dibuat jadi kerangka. Setelah kerangka kita tulis, kita harus mampu mengembangkan. Setelah kita kembangkan, kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Jadilah sebuah teks deskripsi. Ingat anak-anak, teks deskripsi yang kita buat itu harus sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaan. Tadi masih ingat, struktur kebahasaan itu ada 3. Yang pertama ada deskripsi umum. Jadi anak-anak harus mampu menggambarkan objek itu secara umum dulu. Setelah itu baru rinci bagian per bagian. Coba anak-anak bisa perhatikan dalam gambar. Bahkan anak-anak juga pernah alami ke sana. Ada nggak tidak yang pernah ke sekolah lapangan? Ada. Coba angkat tangan yang pernah ke sana. Oh, terima kasih, keren tangan. Ternyata banyak anak yang sudah mengunjungi tempat tersebut. Berarti di bayangan kalian itu untuk menggambarkan suasana di sana itu sudah ada. Karena anak-anak sudah amati secara langsung. Baik, untuk yang berikut, Ibu berikan kesempatan anak-anak menuangkan tulisan pada LKPD yang sudah disiapkan. Sekarang coba perhatikan LKPD anak-anak. Ini ada petunjuk kerjanya. Yang pertama, anak-anak menulis teks deskripsi berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Tulis identitas peserta didik. Karena ini dalam bentuk kelompok, nama anggota kelompok itu ditulis semua. Karena ada yang 5, ada yang 6. Silakan ditulis nama anak-anak. Lalu yang berikut, petunjuk yang pertama, amati gambar. Nanti Ibu ulangi gambar yang ada. Setelah diamati ulang, lalu anak-anak menulis sudah. Menuangkan dalam sebuah tulisan sesuai LKPD yang Ibu sudah siapkan untuk anak-anak. Bisa? Bisa? Oke. Ibu berikan waktu 20 menit mulai dari sekarang. Setelah itu Ibu bagikan untuk presentasi. Ya, waktu yang ada silakan digunakan untuk menulis sesuai kerangka yang disiapkan.
Waktu kita tinggal 5 menit. Ada yang sudah? Sudah, Ibu. Oke, kita masih ada waktu sedikit. Ada kelompok yang sudah selesai. Oh, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok mana yang lagi yang sudah? Kelompok 2, 3, 2, 3, ya. 4, mau lagi sedikit, lagi penutup. Kelompok terakhir, lagi penutup. Oke, masih ada waktu sedikit. Silakan secepatnya selesaikan.
sudah selesai. Ya, terima kasih. Waktu kita pas. Nah, saatnya kita untuk presentasi. Ibu meminta kelompok mana yang mau tampil pertama. Semua akan dapat bagian. Kelompok mana? 1, 2, 3. Ya, Ibu minta kelompoknya Rasti. Silakan ke depan untuk menyampaikan laporan hasil kerja kelompok. Silakan. Ibu guru dan teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan pada kami kelompok 1, dan kami akan mempresentasikan tugas atau pekerjaan yang kami kerjakan. Dan sebelum itu kami akan memperkenalkan kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rizky Adiputro Ratui. Saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Dede Barangmai, saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rasti Bimbalan, bisa dipanggil Rasti dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Bacana, bisa dipanggil Grace, saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Yunis Dewienu, biasa dipanggil Yunis, saya dari kelompok 1. Mari kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, judul tempat wisata Kamese. Yang kedua, deskripsi umum wisata sekolah lapangan Kamese, salah satu tempat favorit masyarakat Kupang maupun Kabupaten Kupang, karena selain mudah dijangkau, juga harga tiketnya juga masuk terjangkau. Deskripsi bagian, terdapat kolam renang, pacuan kuda, tempat swafoto, terdapat kantin, villa, hotel, lapangan futsal, agar pengunjung tidak bosan dan merasa nyaman. Penutup atau simpulan, tempat yang sejuk dan membuat para pengunjung sangat nyaman dan sangat menikmatinya, dan bisa membantu pemenuhan ekonomi masyarakat sekitar. Sekian dan terima kasih. Baik, dari teman-teman yang ingin mengusulkan atau ingin menanyakan, waktu dan kesempatan kami persilakan. Ya, kita beri aplaus dulu untuk ya. Mengapa kelompok 1 memilih gambar umum cerita wisata di Kamese? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Karena struktur teks deskripsi gambaran umumnya ada pada awal paragraf pertama. Mungkin ada dari teman-teman lagi yang ingin bertanya, kami persilakan. Sekali lagi beri aplaus. Ada yang mau tanya lagi, silakan. Terima kasih kami sudah memberi kepada saya akan menyampaikan tentang kamu kesini cerita yang kamu. Iya. Baik, pesan umum yang kami sampaikan, wisata sekolah lapangan Kamese salah satu tempat favorit masyarakat Kota Kupang maupun
dan terima kasih. Ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Ya. Silakan kembali ke tempat duduk kalian. Sekarang kita menunggu hasil presentasi kelompok 2. Selamat pagi. Kami akan menyampaikan hasil tugas kerja kami. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan nama sama teman-teman. Perkenalkan nama saya Michael Joko, biasa dipanggil Michael. Perkenalkan nama saya Junior Badakar, biasa dipanggil Juni. Perkenalkan nama saya Zakaria Sanas, biasa dipanggil Saka. Perkenalkan nama saya Fadil dari Mas Polis, biasa dipanggil Fadil. Saya minta teman-teman Wisata sekolah lapangan Ekames. Sekolah lapangan Ekames berada di Kabupaten Kupang. Taman Ekames juga menyiapkan fasilitas pendukung bagi yang mau menginap bersama orang-orang terdekat atau melaksanakan kegiatan lainnya. Memiliki kolam renang, villa, hotel, pacuan kuda, kolam pancing, flying fox, taman futsal, dan lapangan besar. Simpulan kita menganalisis tentang Taman Wisata NKBS yang berada di Kabupaten Kupang, tepatnya di Desa Oyo, Menas. sekian tugas kami. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan perspektif yang disampaikan. Kami memberikan pujian kepada kelompok 2 karena sudah memberikan usulan sesuai dengan struktur yang ada. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman di kelompok kami. Kami sedang berkenan untuk memberikan aplaus kepada teman-teman. Oke. Mungkin kan dari teman kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi. Kami terus. Kalau tidak ada teman yang bertanya, kami tutup diskusi kami. Sekian, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ibu minta kelompok sesuai nomor urutan tadi. Kelompok 3. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru kami sekalian. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok 3. Sebelum ini saya memperkenalkan nama-nama dulu. Nama saya Abner Bayogi Duzade, biasa dipanggil Bayi. Perkenalkan, nama saya Sarah Egi Muradatmina, biasa dipanggil Asep. Perkenalkan, nama saya Jana Bero, biasa dipanggil Jian. Perkenalkan, nama saya Adelia Bianca, biasa dipanggil Eden, saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Elin Manana, biasa dipanggil Iren, saya dari kelompok 3. Semoga saya dapat dibacakan menjadi kami. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk membaca hasil diskusi kami. Yang pertama, judul berkunjung ke sekolah lapangan Taman Wisata NKBS Kupang. Deskripsi umum, lokasi ini merupakan salah satu tempat wisata favorit masyarakat
kota maupun kabupaten Kupang. Karena selain mudah dijangkau, juga harga tiket pastinya juga terjangkau dengan hanya merogoh kocek Rp5.000 sekali masuk. Sebagian fasilitas pendukung yang ada yaitu kolam renang, villa, hotel, kolam renang panci, mini box, lapangan futsal, dan lapangan besar yang multifungsinya agar pengunjung tidak bosan dan merasa nyaman. Segala fasilitas dilakukan agar waktu mereka untuk liburan merasa berkesan lagi para pengunjung. Selain fasilitas lengkap yang tersedia, taman wisata Mekamese ini disediakan pula tiket makan dan minuman. Menutup pada kesimpulan, taman wisata Mekamese sangat banyak orang berkunjung karena taman wisata Mekamese sangat menarik dan harganya terjangkau. Sekian dari kami. Ada pertanyaan dari masuk versi kalian, saya persilakan. Tangan untuk kelompok 3. Saya persilakan kepada kakak yang mengajarkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Saya dari kelompok 4 ingin memberikan pujian dan hasil diskusi dari kelompok 3 sangat baik. Wah, luar biasa, berikan pujian kepada kelompoknya Bayu. Terima kasih karena kakak yang sudah memberikan pujian kepada kami. Dari aplaus kepada kakak. Nah, beri aplaus sekali lagi. Mungkin masih ada lagi. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan kepada teman-teman kelompok 3 bahwa suara teman kelompok 3 berkeras, jadi lain kali dikeraskan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan kepada kelompok Pak Michael. Kedepannya kami akan berusaha lebih baik lagi. Ya, tepuk tangan dulu. Masukan yang baik. Terima kasih usulan dari kakak Michael. Mungkin masih ada lagi. Kalau tidak ada lagi, kami kelompok kami. Kami. Sekian dan terima kasih. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, silakan. Kita lanjut kelompok yang berikut 4. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kami. Perkenalkan, nama saya Judith Aurea Fiorenti, biasa dipanggil Rea. Saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Ria Setiano, biasa dipanggil Bunga. Saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Ibu Sisi, saya dari kelompok. Perkenalkan, nama saya Kakak, biasa dipanggil Ketu. Saya dari kelompok 4. Baik, terima kasih. Saya persilakan untuk Pertama, mari berkunjung ke sekolah lapangan taman wisata Mekamese. Harga tiket yang terjangkau, menyiapkan fasilitas pendukung bagi yang mau. Merupakan tempat wisata yang diminati banyak orang. Kedua, fasilitas pendukung yang ada seperti kolam renang, villa, hotel, kolam pancing, mini box, dan lapangan futsal. Ada juga pelayan security, tenaga bersih, dan karyawan. Kebetulan tempatnya ini juga sejuk dan membuat para pengunjung sangat nyaman dan sangat menikmati. baik, mungkin ada masukan dari kawan-kawan.
di kelompok 4 kurang keras dan kurang semangat. Mungkin dari saya. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 akan memperbaiki hal itu. Baik, terima kasih dari seluruh kesempatan kepada saya. Saya akan memberi pujian kepada kawan-kawan kelompok 4. Sudah cukup, kami akan kembali ke tempat kami. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Ya, ini kelompok penutup, kelompok 5, silakan. Selamat pagi, Ibu Guru dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami. Kami akan menginvestasikan hasil kerja kami. Jadi kami akan memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Ocha Pandeli, biasa dipanggil Ocha. Saya dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Mira Lambroki, biasa dipanggil Dela. Saya dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Kini sekolah Indonesia di Pantia. Saya dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Sema Rikwa, biasa dipanggil Sema. Saya dari kelompok 5. Selamat meningkatkan sekolah deskripsi umum. Kali ini merupakan salah satu tempat wisata favorit masyarakat kota Bangkit Kabupaten Kupang karena selain indah danau juga harga tiketnya juga terjangkau. Deskripsi bagian fasilitas pendukung yang ada yaitu kolam renang, juga hotel, kolam pancing, flying fox, lapangan futsal, dan lapangan besar yang multifungsi agar para pengunjung tidak bosan dan merasa nyaman. Penutup atau simbol, segala fasilitas dilakukan agar waktu mereka untuk liburan terasa berkesan bagi para pengunjung. Sekian. Apakah ada usulan dari teman-teman? Baik, atas waktu yang diberikan kepada saya akan menyampaikan kesalahan dari kelompok 5, suara kurang keras. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menanggapi usulan dari kelompok Michael dan teman-teman. Baik, kedepannya kami akan memperbaiki. Kehadiran alat kami akan Kita beri aplaus untuk kelompok terakhir. Ya, silakan anak-anak kembali ke tempat duduk kalian. Silakan. Ya, terima kasih anak-anak dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Nah, sekali lagi tepuk tangan untuk kalian. Nah, berdasarkan hasil
hasil diskusi yang anak-anak presentasikan, Ibu akan beri nilai. Nilainya dalam bentuk bintang. Ibu sangat menghargai hasil kerja setiap kelompok. Lalu penghargaan Ibu untuk kelompok 1, Ibu beri bintang 5. Ya, Ibu beri bintang 5 karena saat kelompok 1 presentasi, setiap pertanyaan yang diberikan mereka mampu menjawabnya dengan baik. Lalu yang berikut, tidak ada saran atau masukan untuk perbaikan pada kelompok ini. Makanya Ibu berikan bintang 5. Sekali lagi tepuk tangan. Ya, untuk kelompok kedua, kelompok 2 dan 3, Ibu berikan bintang 4. Jadi bintang ada 4. Beri tepuk tangan dulu. 2 kelompok ini. Ibu beri bintang 4 karena dalam presentasi anak-anak masih ada yang kurang yakin. Siapakah dia dalam satu kelompok? Masing-masing kelompok bisa mengoreksi. Betul kan tidak? Kelompok 3. Ibu beri kalian bintang 4. Jadi baik, tapi masih ada masukan sedikit. Ya, semoga untuk pertemuan berikut anak-anak bisa memperbaiki. Oke, sekarang untuk kelompok 2, 3 sudah Ibu beri bintang 4. Kelompok 4, beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Ibu beri bintang 3. Kenapa Ibu beri bintang 3? Ada satu masukan dari kelompok mana tadi? Yang beri masukan suara kurang kencang dari anak Rizky. Benar tidak kelompok 4? Benar. Iya, ada satu masukan. Tapi kaitan dengan struktur, kaidah kebahasan anak-anak sudah lakukan dengan baik. Terima kasih ya. Lalu untuk kelompok terakhir, kelompok terakhir dari bintang 5, 4, 3, Ibu beri bintang berapa? 2. Tepuk tangan dulu untuk pertama, penyampaian mereka. Bagaimana menurut anak-anak kelompok lain? Iya, mereka masih malu-malu. Seharusnya yang sudah tertulis di dalam teks, tinggal anak-anak baca. Bisa terima? Ya, semoga masukan dari kelompok lain jadi bahan evaluasi untuk anak-anak kelompok terakhir ini. Lalu yang berikut, untuk nilai dalam kelompok sudah ada bintang 5, bintang 4, bintang 3, dan bintang 2. Ya, sekali lagi aplaus dulu untuk hari ini. Sekarang kita masuk ke bagian penutup. Anak-anak, proses belajar kita hari ini untuk bagian inti sudah selesai. Ibu minta anak-anak bisa menyimpulkan proses pembelajaran kita hari ini. Setelah pembelajaran ini, saya dapat simpulkan bahwa langkah-langkah menulis sebuah teks deskripsi adalah: yang pertama, tentukan tema; yang kedua, menentukan objek yang dideskripsikan; yang ketiga, kumpulkan data tentang objek yang akan dideskripsikan; yang keempat, membuat kerangka tulisan; yang kelima, kembangkan kerangka yang sudah disusun; yang keenam, pembahasan objek secara detail. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Rasi. Dia sudah merangkum pembelajaran hari ini, yaitu langkah-langkah menulis cerita pendek, langkah-langkah menulis teks deskripsi. Ya, terima kasih ya Rasi. Lalu yang berikut, selanjutnya Ibu beri post test. Ibu beri post test. Sekarang silakan anak-anak amati soal yang Ibu sudah
tuangkan dalam PPT. Proses yang pertama, tuliskan 6 langkah menulis teks deskripsi secara tepat. Sudah ada yang bisa menjawab langkah-langkah menulis teks deskripsi secara tepat? Silakan. Langkah-langkah menulis teks deskripsi secara tepat. Silakan. Yang pertama tentukan tema, yang kedua menentukan objek yang dideskripsikan, yang ketiga menentukan data objek yang akan dideskripsikan, yang keempat membuat kerangka tulisan, yang kelima kembangkan kerangka yang sudah disusun, yang keenam pembahasan objek secara detail. Ya, kita beri aplaus dulu untuk media. Ya, baik. Nah, untuk merangkum sudah selesai, lalu tahapan post test juga sudah selesai. Sekarang Ibu mau tanya refleksi pembelajaran hari ini. Ibu minta 2 anak untuk menyampaikan refleksinya. Kisya, silakan. Saya merasa senang karena medianya menarik. Ya, merasa senang, media menarik. Beri aplaus dulu untuk. Nah, ada lagi? Oh ya, Asir, silakan. Refleksi yang kedua, saya merasa senang karena materi sesuai dengan siswa. Ya, materinya sesuai dengan kondisi kita di Mekamese. Tadi teksnya apa, anak-anak? Tentang Mekamese. Ini adanya di kecamatan kita. Ya baik. Refleksi dari Ibu ini. Sekarang yang Ibu lihat antusias anak-anak ini semakin baik, semakin meningkat. Terima kasih untuk hal ini. Sekarang untuk yang pertemuan berikut, Ibu berikan tugas. Grup kita ada banyak anggota di dalamnya. Nanti Ibu mengirimkan tugas untuk menulis sebuah teks deskripsi. Temanya anak-anak boleh memilih. Ibu beri tugas itu melalui grup WA kelas. Ya, sepulangnya dari rumah, dari sekolah, anak-anak sampai di rumah boleh buka di grup. Ibu akan kirim, lalu pertanyaannya di dalam itu jelas. Bisa atau tidak anak-anak? Siap? Siap? Oke. Terima
pertemuan kita hari ini cukup sekian. Anak-anak terus belajar, berjuang untuk kesuksesan kalian nanti. Setuju itu? Setuju. Oke, baiklah. Kita tutup dulu pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Ibu minta satu anak pimpin kita doa penutup. Silakan yang bertugas. Ibu guru dan teman-teman semua, sebelum saya berdoa, izinkan saya berdoa dengan pertama dan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita semua mengucap doa di dalam doa kita. Ya Tuhan, terima kasih karena Kau dan kami dan pimpinan kami dalam waktunya yang baik. Semua dari yang Terima kasih, Lydia.